Ya, insya mengenai Allah. surah apa ya, saya lupa. Al-An'am, Al-Maidah Al-Maidah, 103. Al-Maidah 103. Baik, kepada Ustaz Indra kami persilahkan. Jazakallah khair Mas Rocky. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita bahas sama-sama, pelajari sama-sama, mungkin ada teman-teman yang udah baca dan bisa kira-kira ya menjelaskanlah versi pendapatnya masing-masing tentang ayat surat 5 ayat 103 itu kira-kira gimana? Mungkin ada yang udah baca. Silakan teman-teman yang sudah baca mengenai PR yang kemarin dari Ustadz Indra, boleh di-share teman-teman. Jujur kalau saya belum baca, Ustadz. Maafin ya. Maaf. Kali aja ada yang udah baca duluan. Kalau belum, ya nggak apa-apa kita bahas. Memang rencananya mau dibahas kan? Siap. Nah. Ada teman-teman, boleh langsung open mic-nya. Dapat hadiah nanti dari Mas Rocky, bukan dari saya. Oke ya, kita lanjutin aja ya, karena udah malam. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami walakinnallaha walakinnal ladzina kafaru. Coba Mas, buka Mas. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala 103. Wala wasilati wala hami walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Benar ya? Nah, ya. Coba Mas, artinya apa Mas? Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Oke. Ini ujung ayatnya dulu saya bahas ya. Wa aktsaruhum la ya'qilun. La ya'qilun itu di sini diartikan tidak mengerti. Kalau saya lebih sukanya la ya'qilun adalah mereka tidak berpikir. Ya'qilun itu kan fi'il mudhari jamak ya kan. La tidak, ya'qilu akala ya'qilu berpikir. Karena akal itu kan akal, tidak berakal, tidak berpikir. La ya'qilun artinya mereka tidak berpikir. Fi'il mudhari itu sama seperti present tense. Saat ini dia tidak berpikir. Gitu. Nah, teman-teman semua, saya harus jelasin dulu tentang Bahiroh. Bahiroh ini unta. Orang-orang Quraisy itu kan pelihara unta. Nah, ada namanya Bahiroh. Bahiroh itu adalah unta betina yang enggak ada alasan yang logisnya, tiba-tiba tuh unta betina dilepas aja begitu. Enggak dimanfaatkan, enggak dijual, enggak dipotong, enggak diambil susunya. Dilepas begitu saja, berkeliaran bebas. Yang tujuannya memang mereka persembahkan nih buat berhala. Gitu. Ya, unta. Ini unta betina. Yang kedua, saibah. Saibah itu unta betina yang dibiarkan saja, tapi di kandang. Dibiarkan saja di kandang, tidak diperas susunya, tidak dipakai buat kerja. Ya, sama fungsinya buat berhala juga. Cuma bedanya Bahiroh sama saibah, Bahiroh dilepas, saibah di kandang. Nah, wasilah adalah unta betina yang 2 kali melahirkan berturut-turut. Hamil pertama melahirkan perempuan, hamil kedua anaknya betina juga gitu. 2 kali betina, lalu akhirnya dijadiin saibah. Jadi unta betina hamil, begitu melahirkan anaknya perempuan. Dikawinin lagi yang kedua kali, hamil lagi, anaknya perempuan lagi. Dijadiin saibah. Ditaruh di kandang, enggak apa-apain tapi dikasih makan, dipelihara, tapi nggak diperas susunya, nggak dipakai kerja, nggak dijual, nggak dipotong. Nah, yang perlu dimengerti adalah buat orang Quraisy kalau melahirkan anak perempuan kan itu apa ya, aib ya. Makanya kan banyak cerita mereka membunuh anak perempuan
dan memilih anak laki-laki. Jadi kalau buat anak perempuan buat Allah, anak laki-laki buat mereka, kan begitu. Ya dalilnya banyak apa ayatnya begitu. Nah, termasuk sampai unta. Unta kalau melahirkan anak perempuan dianggap sial sama mereka. Makanya tuh unta nggak diapa-apain, udah diem aja. Tapi nggak dilepas. Bedanya Bahiroh sama Saibah adalah sama-sama unta betina, tapi satu dilepas, satu di kandang. Satu nggak jelas alasannya apa, Bahiroh, yang kalau Saibah alasannya karena buang sial. Karena habis melahirkan anak perempuan 2 kali. Nah, kalau Ham itu adalah unta jantan yang berhasil ditargetin menghamili berapa unta betina, lalu dibiarkan begitu saja seperti Bahiro, dilepas di sekitar Ka'bah, enggak dipakai kerja, enggak diperah susunya, jadi diserahkan sama berhala begitu aja. Tapi dia udah nyampe target, Mas. Misalnya dari awal ditentukan dulu nih, kalau unta ini berhasil menghamili 100 unta betina, habis itu saya bikin jadi Ham gitu. Ya, dianggap sudah berhasil. Nah, kira-kira fenomena kayak begini di zaman sekarang terjadi apa enggak? Ada yang bisa jawab? Belum kepikiran, Zat. Belum kepikiran? Kaitannya dengan unta, dengan kehidupan kita saat ini, Zat. Iya, karena mikirnya unta. Sekarang nggak ada yang piara unta. Sekarang piaranya Kijang, Ferrari, Mercy, BMW. Berapa orang yang punya Ferrari, BMW ditaruh aja begitu. Nggak tanpa alasan yang jelas. Dipakai enggak, dimanfaatkan enggak. Cuma buat gengsi. Berapa banyak orang yang merasa nih motor dulu saya celaka 2 kali nih gara-gara nih motor. Akhirnya nih motor nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena bawa sial. Dijual enggak, dipakai enggak, dipajang aja begitu. Berapa banyak orang yang menjadikan mobilnya nih mobil kontes nih, udah 2 kali menang nih, udah 3 kali menang nih, udah 5 kali juara, nggak bakalan saya jual berapapun harganya. Ada nggak kayak gitu sekarang? Iya, kita mikirnya kalau mikirnya unta nggak ada. Tapi orang sekarang mah bukan unta, ya kan? Orang sekarang mah Mercy, ada yang punya Mercy 5 biji, 10 biji, dipakai enggak, ditaruh aja di kandang, di garasi, dilapin, dipanasin setiap hari. Kan sama kayak unta betina di dalam kandang, dikasih makan, kan tetap biaya kan, dikasih makan biaya, dipanasin, dilapin, ada orang yang harus ngelapin kan biaya juga, harus beliin bensinnya, dipakai enggak, dimanfaatkan enggak, dijual enggak, cuma apa, memenuhi gengsi doang, memenuhi nafsu doang. Tapi buat saya, orang kafir Quraisy ini masih masuk akal. Kenapa? Karena onta ada harganya. Ya kan? Onta tuh ada harganya. Tapi orang zaman sekarang lebih gila lagi, Mas. Tahun lalu ada yang jual celana dalam enggak dicuci 50 juta. Pernah dengar nggak? Dan dibeli itu sama laki-laki, coba. Ini kan Bahiroh gaya baru, coba. Saibah gaya baru, benar nggak? Udah gitu sekarang infonya itu celana dalam yang nggak dicuci itu dipajang tuh, dipasang di figura, dipajang di ruang tamu, di kamarnya dia. Coba pakai logika coba. Makanya ujung ayatnya wa aksaruhum la yaqilun, kebanyakan dari mereka nggak mikir. Lu buat apa 50 juta buat beli celana dalam nggak dicuci ya? Ya Allah, coba. Ini kan Bahiroh, Saibah, Ham model baru. Ya kan? Ada bajunya David Beckham, ditandatanganin David Beckham, dilelang, jual 13 miliar. Terus kemarin apa itu? Tisu nangisnya Lionel Messi dijual 1,4 miliar. Coba yang ini kan Saibah zaman sekarang begitu. Kalau zaman dulu adalah onta yang masih ada harganya. Kalau zaman sekarang benda-benda yang nggak ada harganya dibikin keramat kayak begitu. Coba bayangin. Mirip kan? Mirip nggak? Ini hikmah yang harus kita tarik. Zaman sekarang nggak ada lagi yang miaranya onta. Apalagi di Indonesia. Tapi berapa banyak orang punya mobil, digeletakin aja gitu di rumah, dijual enggak, dipakai jalan-jalan enggak. Ya udah digeletakin aja begitu. Begitu dijual, begitu ditawar, dijual nggak bro? Enggak. Ada yang pelihara burung, ada yang pelihara apa? Pelihara kucing saya kan. Tapi kucing saya ditawar orang. Saya mau jual, apa bukan mau jual, mau dikasihkan, anak saya ngamuk-ngamuk. Lain cerita yang lain. Jadi teman-teman semua, Saibah, Wasilah, Bahiro, sampai saat ini masih ada. Cuma bentuknya bukan onta. Saya dulu pernah punya Bahiro. Apa itu Bahiro saya? Jas
pernikahan saya dipakai enggak, dijual kasihin orang enggak, digantung aja di lemari jadi barang keramat. Akhirnya sekarang udah lepas, saya nggak mau jadi Bahiro. Dulu saya pernah punya kaos dikasih sama Arie Untung waktu acara Hijrah Fest. Nggak saya pakai, saya gantung aja. Sekarang nggak mau, saya nggak mau punya benda-benda kayak begitu. Coba bayangin, coba punya kaos nggak dipakai, buat apa? Kan dihisap juga nanti. Mungkin teman-teman semua punya Bahiro di rumah masing-masing. Nanti pikirin masing-masing ya. Kalau punya Bahiro, punya Saibah, punya Ham di rumah masing-masing. Saya dulu pernah punya. Saya dulu suka main golf. Ada stick golf nomor 7, 2 kali hole in one. Habis itu stick golf itu saya pajang nih. Stick golf saya hole in one 2 kali. Begitu paham ini nggak mau, jual. So, bayangin tuh. Bahiro zaman sekarang udah banyak macamnya, bukan unta lagi. Dan ini yang ngajarin siapa? Masih kaitannya setan kemarin kan. Setan itu bikin kita berangan-angan doang gitu loh. Wih, kaos Beckham. Wih, stick yang berhasil bikin saya 2 kali hole in one. Wih, ini motor yang saya balapan 3 kali menang terus. Bener nggak Mas? Iya kan? Nah, inilah Tuhan lain yang kita nggak sadari. Kesannya ini, oh ini barang kenang-kenangan. Loh, kenang-kenangan mau nggak usah diinget-inget coba. Iya, mending kalau kenangannya baik, kenangannya buruk. Wah ini baju saya waktu dugem sama dia, ngapain diinget-inget coba. Lupain aja gitu kan. Mendingan dijual. Saya sudah tidak punya lagi jas pernikahan. Karena nggak ada manfaatnya, dipakai juga udah nggak muat masalahnya. Iya kan? Iya, dulu nikah umur berat 60, sekarang udah 80, kagak muat. Iya kan? Terus apalagi, saya punya jam tangan dulu, jam tangan nih, jalan-jalan ke sini beli jam tangan nih, kenang-kenangan. Saya punya teman lebih parah lagi. Kenapa itu kameranya nggak dijual? Oh, saya dulu beli mobil Mercy, hadiahnya kamera. Jadi kameranya nggak dijual, Mercy-nya dijual, Bang. Kenang-kenangan beli Mercy gitu. Kan nggak masuk akal, Bang. Aduh. Nah inilah teman-teman semua yang harus kita pikirin. Al-Quran itu nggak bakalan ketinggalan zaman. Secara hakikatnya sama, meskipun bentuknya berbeda. Ya kan? Mungkin teman-teman di sini pernah ada tanda tangannya siapa? BTS gitu kan. Yang rebutan kemarin tuh BTS Meal. Tempatnya tuh disimpan di rumah. Ya Allah, saya bilang ini Bahiro zaman sekarang. Saibah zaman sekarang. Ham zaman sekarang begini. Bukan onta. Kalau onta masih ada harganya, dijual 100-200 juta masih laku. Lah kalau celana dalam, saya nggak habis pikir benar-benar. Nggak habis pikir ada orang yang beli tisunya Lionel Messi nangis kemarin 1 miliar itu buat apa? Kalau sendalnya Rasulullah, oh oke lah itu saya masih, karena dia panutan kan. Beliau panutan. Kalau bajunya Rasulullah, lah ini tisu Lionel Messi, celana dalamnya Dinar Kandi, mau ngapain coba? Saya sampai apal. Dulu nggak pernah kepikiran bahasan ini. Saya baru paham bahasan ini setelah kasus celana dalam dia jual itu 50 juta. Oh ini dia nih Bahiro zaman baru. Saya nggak mikirin pornonya, saya mikirin musriknya. Karena nggak penting kalau pornonya, nggak penting saya. Karena bukan itu konsennya kita. Konsennya kita adalah musriknya tadi. Jadi teman-teman semua, sekali lagi saya tekankan, Al-Quran nggak bakalan ketinggalan zaman. Sampai kapanpun akan tetap terjadi. Nah, terakhir saya tambahin lagi, surat 12 ayat 24. Coba Mas. Surat 12 Yusuf. ayat 24. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, yaitu Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Stop sampai situ dulu. Stop, jangan dibaca, jangan lanjutin dulu. Nabi Yusuf waktu dirawat sama Al-Aziz, kan ganteng banget tuh, digangguin sama istrinya Al-Aziz yang namanya Zulaikha, diajak ke kamar, diajak zina, ya kan? Pertanyaannya Nabi Yusuf mau apa enggak? Kalau pakai ayat ini Nabi Yusufnya mau.
Hmm. Orang si perempuannya mau, Yusuf pun berkehendak kan. Hmm. Lalu kenapa nggak jadi coba? Kenapa nggak jadi? Silakan lanjutin Mas. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Nah, Nabi Yusuf tuh mau. Cuma karena dia ngelihat tanda dari Tuhannya, dia nggak jadi. Wah, nggak bisa nih. Pertanyaan saya, apakah hanya Nabi Yusuf yang mendapatkan tanda kayak gitu? Mas Rocky pernah nggak dapat tanda kayak gitu? Rasanya pernah, Ustaz. Pernah, kita semua pernah. Saya ini orangnya sebawel ini, kalau ngomong selancar ini. Di giliran mau bohong, tiba-tiba, nah itu siapa yang bikin coba? Itu kan tanda dari Allah, mulut kita nggak mau bohong. Saya ini nggak pernah punya gaya-gaya yang aneh. Tiba-tiba giliran mau ngebohong, gatel-gatel kepala, nggak jelas begitu. Ini kan tanda dari Allah bahwa lu mau bikin salah. Ada orang yang kalau mau bohong matanya kedip-kedip lebih sering dari biasanya. Ini kalau cerita saya pribadi, dulu kalau diajak sama bos saya ke dunia malam, sebelumnya sudah ke toilet, sampai situ ke toilet lagi Mas. Sampai jadi habit tuh. Dan ternyata baru saya sadari sekarang, ini adalah protesnya perut. Gue nggak mau ke situ. Ntar lu masukin barang haram ke mulut, ke dalam gue, kan gitu. Ya. Jadi teman-teman semua, Al-Quran itu nggak bakalan ketinggalan zaman. Cuma kitanya aja yang nggak peka. Kitanya terlalu kaku, nggak mau luas. Al-Quran ini luas. Nggak bisa disempitkan. Makanya banyak orang yang menyempitkan Al-Quran. Al-Quran mah cuma cukup buat akhirat aja lah. Urusan dunia mah nggak usah pakai Al-Quran. Kerja nggak usah pakai Al-Quran. Bisnis nggak usah pakai Al-Quran. Bernegara nggak usah pakai Al-Quran. Wah itu salah total Mas. Salah total. Al-Quran bisa ngajarin semuanya. Semuanya. Sampai cara jawab, cara berpikir, cara melihat. Semuanya diajarin Al-Quran. Mau berangkat kerja jam berapa? Diajarin sama Al-Quran. Kerja pagi apa kerja malam, diajarin sama Al-Quran. Coba, saya berani nantang sama agama-agama lain. Waktu itu saya pernah tantang, coba agama ente ngajarin nggak caranya cebok? Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Cuma Islam doang yang ngajarin caranya cebok, bayangin tuh. Masya Allah. Apakah Islam nggak ada kerjaan? Bukan, karena Islam tuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang bertobat dan suka orang yang mensucikan diri. Jadi sampai urusan cebok aja diatur. Urusan semualah diatur, makan, cara pipis, cara buang air besar, semua diatur. Ini agama luar biasa. Jangankan bisnis, makanya mulai hari ini teman-teman semua, saya mau dagang yang penting untung. Salah sudah. Dagang harus pakai Al-Quran, enggak asal untung. Kenapa? Karena untung itu hadiah dari Allah. Ya kan? Apakah dagang pasti untung? Enggak tahu. Tapi kita pasti dagang enggak? Pasti jualan apa enggak? Pasti kerja apa enggak? Pasti harus. Kalau nggak kerja, nggak jualan, nggak dagang, nggak ikhtiar, salah kita. Karena kita butuh amal soleh. Tapi hasilnya amal soleh kita, ya bukan urusan kita. Jadi teman-teman semua, Al-Quran ini ya, bisa menjelaskan segala sesuatu. 654, 1689, bisa menjelaskan segala sesuatu. Jadi jangan cari kitab lain buat menjelaskan kebutuhan kita. Jangan cari sumber lain buat menuntun kita dalam menjalani hidup. Ya kan? Wah, saya butuh tutorial bisnis, yuk cari 7 Habits of Highly People. Aduh, saya udah nggak butuh lagi buku kayak gitu tuh. Chicken Soup of High Effective People, udah nggak butuh. Cukup di Al-Quran semuanya ada. Mudah-mudahan Allah izinkan kita terus bahas tentang Al-Quran ini sampai kiamat ya Mas ya. Sampai meninggal, sehingga kita semua dituntun Allah menjalani hidup dengan cara yang benar. Karena Allah bilang kan, fa'aina tadhhabun, surat At-Takwir ayat 26. Fa'aina tadhhabun, mau kemana kita? In huwa illa dzikrul lil alamin. Ya, bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapapun yang ingin mendapatkan jalan yang lurus. Jadi kalau mau dapat jalan yang lurus, ya Quran, sudah nggak ada lagi. Itu. Jadi saya udah nggak butuh kitab lain, nggak butuh Al-Quran, nggak butuh petunjuk lain kecuali Al-Quran dan Sunnah. Selesai. Makanya Rasulullah bilang taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku titipkan 2 hal yang kalau kamu berpegang teguh terhadap itu, kamu nggak akan tersesat.
Apa Google Map? Bukan, Quran dan Sunnah. Oke, saya pikir itu aja. Insya Allah besok kita lanjutin. Allah alam bisawab. Kalau ada yang mau tanya, 5 menit boleh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair. Ustadz Indra sudah menemani kita sampai saat ini untuk bisa mengkaji Quran. Semoga kita istiqomah untuk bisa mengkaji Quran, tadabbur Quran sampai akhir hayat ya. Lewat Amin. wasilah forum kita ini. Amin ya rabbal. Monggo Bapak Ibu, Abang Kakak yang mau bertanya mungkin kepada Ustadz Indra secara langsung, boleh diaktifkan mikrofonnya, silakan. Ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Oh ada. Oh ini ada di chat dari Zahro. Kalau misalkan piala ataupun medali penghargaan gitu, termasuk juga ke dalam bahiro, mungkin bukan bahara nih ya, dan lain atau tidak Ustadz? Cakep. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tetap harus kembalikan itu ke niat awalnya. Ya, ke niat awalnya. Karena satu yang pertama ya, piala itu adalah penghargaan atas prestasi. Oke. Piala atau medali adalah penghargaan yang diberikan seseorang atas prestasi kita. Beda sama unta. Ya kan? Beda sama motor yang menang kontes. Kan pialanya mah ada. Oke. Tapi yang dijaga kan motornya, nggak mau dijual. Padahal motornya barang berharga. Nah, yang kedua, piala yang kita dapat kecuali pialanya Olimpiade gitu dan lain-lain. Kalau piala Olimpiade kan dari emas ya. Jadi kalau dijual ada harganya. Nah, kalau piala lomba balap karung, lomba melukis, anak SD dan lain-lain, ini kan secara fisik barangnya nggak ada harganya. Secara fisik loh ya, nggak ada harganya. Gitu. Jadi kalaupun kita mau jadiin sesuatu yang berharga, ya bukan pialanya, tapi karena prestasi kita dalam mengejar dalam kegiatan tersebut. Beda dengan tisunya Lionel Messi gitu. Tisunya Lionel Messi tadi kan udah tisunya nggak berharga, dan kalau dibeli dengan harga mahal sampai 1 miliar, ya prestasinya apa gitu. Prestasinya dalam mendapatkan tisu itu apa? Nggak ada. Tapi kalau prestasi dalam mendapatkan piala itu kan ada, misalnya lomba nyanyi, lomba azan, lomba tilawatil Quran kan ada. Tapi sekali lagi, ini semua balik lagi soal niat soalnya. Kalau punya sesuatu yang perlu dibanggakan, saya juga punya piala tuh, penghargaan dari DPP Muhammadiyah, DPW Muhammadiyah Jawa Barat, ada saya simpan juga. Tapi bukan untuk dibangga-banggain. Karena kalau dibangga-banggain jadi salah gitu. Jadi nggak semua jadi bahiro, nggak semua jadi wasilah gitu. Apalagi benda-benda yang level harganya tidak terlalu mahal dan kita dapetinnya bukan dengan cara yang mahal gitu ya. Kalau saya cerita soal celana dalam tadi, celana dalam itu juga nggak ada harganya sudah. Tapi dibeli dengan 50 juta. Nah, itu kan nggak masuk akal sudah. Nah, kalau piala, meskipun pialanya nggak berharga, mungkin belinya cuma 50.000, tapi kan didapatnya juga tidak dengan mahal karena lomba makan kerupuk, misalnya lomba baca Quran gitu, lomba azan, bukan mengorbankan sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Kecuali ini piala harganya cuma 50.000, akhirnya kita demi bisa dibanggain orang, kita beli 50 juta, terus kita pajang-pajang di rumah. Nah ini kan mengorbankan sesuatu yang besar untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, itu poin utamanya. Bahiroh, wasilah, ham, itu kan barang-barang berharga. Unta itu berharga, tapi tidak dimanfaatkan. Itu poin utamanya. 50 juta itu barang berharga, tapi tidak dimanfaatkan. Cuma buat kolor bekas, mau ngapain? Motor, mobil itu barang berharga, tapi didiemin nggak dimanfaatkan, itu nggak ada nggak masuk akal gitu. Tapi kalau piala
Beda. Piala itu, dan kita dapatnya juga bukan beli mahal-mahal, bukan karena mubazir, kecuali kalau belinya mubazir. Ini piala nih, ini tisu nih, saya belinya 1 miliar. Yang dipikirinnya bukan tisunya, tapi 1 miliarnya. Kenapa duit 1 miliar itu dihambur-hamburkan begitu saja? Hanya untuk sebuah tisu yang pernah dipakai Lionel Messi gitu. Ini jadi bahiro karena ada kebanggaan di situ. Gitu. Tapi kalau kita lomba, kita prestasi sesuatu terus dapat sesuatu, ya itu mah bukan bahiro. Kenapa? Karena kan itu penghargaan yang orang kasih ke kita, dan itu juga bukan kemauan kita kan. Tiba-tiba kita bisa MTQ dan menang, ya nggak ada masalah. Kayak kemarin lomba bulu tangkis dapat emas, ya nggak ada masalah kalau bagian itu. Silahkan aja. Yang dimaksud bahiro, wasilah, ham, dan saibah ini adalah benda-benda berharga yang dimubazirkan. Kan unta kan berharga semua, Mas. Kalau nggak dipotong, ya dijual atau dipakai kerja buat ngangkut barang, kan bisa. Mobil kan barang berharga, tapi dimubazirkan. Uang 50 juta berharga, dimubazirkan hanya untuk kolor. Uang 1 miliar dimubazirkan hanya untuk tisu gitu. Nah, itu poinnya. Jadi bukan medalinya, tapi proses pemmubaziran. Makanya di situ ada kata-kata wa aksaruhum la yaqilun. Kebanyakan dari mereka nggak berpikir. Ya, coba kalau mereka mikir, gila ya 1 miliar buat tisu doang, buat apa? Mendingan buat bayar, buat usaha, buat sedekah. Benar nggak, Mas? Manfaatnya lebih besar. Kasihin saya, lumayan ya, Mas. Ntar Mas Rocky saya kasih 10% lah kalau mereka kasih saya. Amin. Mudah-mudahan menjawab ya, mudah-mudahan menjawab. Siap, terima kasih Mbak Zahro atas pertanyaannya dan Ustadz Indra atas jawabannya. Semakin lebih mendetail kita untuk bisa melihat apa itu bahiroh, apa itu saibah, apa itu wasilah dan ham. Semoga berhala-berhala yang dimaksudkan tadi itu yang mirip seperti itu bisa terhindar dari kehidupan kita semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz, cukup mungkin ya, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Indra Firmansyah dan sahabat ASN semuanya. Baik, mohon izin untuk bisa membacakan doa tadi yang belum sempat dibacakan. Ada dari Abdillah Fakih untuk almarhum Mbak Ahmad Jalani, Mbak Tasri, Mbak Hartono, Mbak Sri Wilujeng, Mbak Tasid, Mbah Nusri Ahmad Kateman, Mbak Kasinten, Bapak Abdul Rashid, Bapak Hashim yang sedang sakit, Ibu Tuti Sri Handayani, Rom Siti Halimah yang sedang hamil, Nurul Habibah yang sedang sekolah dan pesantren, Naila Latif Salsabila dan Muhammad Gufran Al-Fakih. Dari Ibu Siti Aisyah untuk Hajjah Hanun Nur Hayati binti Bapak Haji Ahmad yang telah meninggal pukul 22.50 tadi. Masya Allah. Mohon doa untuk beliau. Baik, dan terakhir minta doanya untuk Kepala Sekolah MTS saya, Bapak Haji Maman Sukirman bin Fulan, yang telah wafat di hari Jumat kemarin. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah ini yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang telah wafat, semoga Allah berikan tempat yang indah di sisi Allah. Amin. Dan juga segala hajat yang kita inginkan, semoga Allah berikan yang terbaik dan Allah ridho atas permohonan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya dan Allah. Mohon izin untuk bisa mendokumentasikan teman-teman. Alhamdulillah sampai akhir ada 22 orang yang bertahan. Ya, sambil difoto saya lempar isu buat besok ya. Iya, boleh. Mas Rocky foto aja boleh, teman-teman nanti pikirin. Pernah dengar kan sebuah kisah seorang pelacur, tapi di akhir hayatnya dia memberi minum anjing, lalu dinyatakan masuk surga. Pernah ya? Nah, besok kita bahas itu, mau apa enggak? Mau. Ya, karena pernah nyampe pertanyaannya ke saya, kalau begitu mendingan saya melacur aja, happy-happy aja, nanti di ujungnya saya ngasih minum anjing, selesai dong. Kayak dia tahu akhirnya kayak gimana ya?
Terus saya bilang nggak begitu konsepnya Ferguson saya gitu ya. Kita Baik, bahas insya Allah besok. Kita bahas insya Allah besok karena kejadian itu bukan di Indonesia. Kejadian itu di daerah pasir, daerah padang pasir yang sumurnya nggak ada yang 3 meter, Pak. Kalau di Bogor sama Pak ngegali 1,5 meter juga udah ada air. Nah kalau misalnya tadinya pelacur terus cuma ngasih minum anjingnya airnya cuma nyiduk doang begitu, saya nggak yakin juga gitu loh. Kita bahas besok insya Allah. Ya. insya Karena Allah. kalau di padang pasir itu sumurnya Nabi Yusuf aja berapa meter di bawah kan waktu dilempar ke dalam sumur. Insya Allah besok kita bahas itu. Semoga Allah mampukan kita semua. Semoga Allah izinkan kita semua belajar bersama sampai hari kiamat, sampai meninggal. Insya Allah. Amin. 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 Sip. Baik, Ustaz, terima kasih dan sahabat ASN, terima kasih banyak sampai malam hari ini telah setia untuk bersama kita bareng-bareng ngaji, bareng-bareng memperbaiki diri dengan Al-Quran. Amin. Amin. Kita akhir dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Ustaz, pamit ya. Sama-sama ya. Mari Ustaz.